2024 kalau bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Quran tegas mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu hina, jangan kamu ejek sembahan-sembahan agama lain. Nanti kalau kamu ejek agama lain, mereka akan mengejek Allah lebih dahsyat lagi. Al-Isra ayat 15. Allah katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kata Allah itu, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan kami, kata Allah. Sampai datang kepada kaum itu utusan Allah. Apakah utusan Allah berupa nabi? Apakah berupa rasul? Apakah berupa ulama, kiai, ustadz, dai, mubalik? Harus sampai kepada mereka pendakwa-pendakwa ini mengenalkan Islam. Jangan sampai ada orang sampai mati dia belum kenal dengan Islam. Ke orang yang terdekat dari kampung itu nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak menyebarkan Islam kepada mereka? Mengenalkan Islam kepada mereka. Nah, intinya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana Al-Qur'an memberikan satu tuntunan kepada kita tentang berdakwah yang baik, yang efektif. Baca di surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bagaimana berdakwah yang baik, indah, supaya berhasil. Kata Allah dalam ayat itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Allah membimbing kita memberikan tuntunan metode dakwah. Ada 3 metode dakwah yang diajarkan dalam ayat itu. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu, undanglah manusia kepada Islam ini supaya beriman kepada Allah. Dengan cara apa Anda mengajak mereka kepada Islam ini? Dengan 3 cara. Yang pertama kata Allah bil hikmah. Bil hikmah ini apa? Ya, bil hikmah ini adalah bil ilmi, dengan ilmu, bil hujjah, dengan hujjah, bil dalil, dengan dalil, bil Quran, bis sunnah. Secara tidak langsung Al-Quran memberikan satu peta dakwah. Nah, segmentasi aja. Kepada siapa kita berdakwah dengan cara ilmu? Bil hikmah. Kepada siapa? Ini enggak sembarang orang. Oh, ternyata ini adalah suatu pembagian. Kamu berdakwah dengan cara hikmah ini adalah kepada orang yang pintar-pintar, orang yang terdidik, orang yang menengah ke atas, yang sudah berpendidikan tinggi. Di mana keunggulan Islam itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Nah, terhadap orang-orang yang awam, petani-petani, orang yang miskin, tidak butuh ilmu mereka. Yang mereka butuhkan apa? Ketika kita menawarkan Islam itu, Islam yang rahmatan lil alamin. Buktinya apa? Anda mengatakan Islam kasih sayang. Lah, saya kelaparan, saya miskin. Konkret. Kepedulian Anda apa? Karena ini ada harapan dalam Islam itu. Jadi ini adalah objek kita, mad'u kita ini. Kita harus lihat dulu sikonnya. Siapa yang kita dakwah ini? Kalau orang-orang kampung, orang-orang yang tidak terdidik, itu jangan pakai dalil-dalil, nggak nyambung itu, nggak paham dia. Tapi dia butuh apa? Yang konkret, dakwah bil hal. Bukan dakwah bil lisan yang mereka butuhkan. Dakwah bil hal. Anda menjual, mendakwahkan Islam ini, selalu mengatakan Islam agama kasih sayang. Buktinya mana? Oh, itu ketika kita peduli kepada mereka, wah, mereka respect dengan Islam itu. Baru yang ketiga, dengan cara apa kata Allah? Wajadilhum billati hi ahsan. Dengan cara mujadalah, dengan cara debat, dengan cara dialog. Kepada siapa? Ya tentu kepada tokoh-tokoh, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita bangun satu dialog. Tapi dialog ini tidak boleh dengan cara yang kasar. Harus yang apa? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Kalau kita mau dialog itu dengan cara yang terbaik, pilihan katanya harus yang terbaik, materinya harus yang terbaik, konsepnya harus terbaik, bahasanya harus yang terbaik. Ketika ini kita kuasai, subhanallah. Di dalam Al-Quran itu, kalau Anda ingin berhasil berdakwah, apa kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 4? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Bagaimana mungkin kita berdakwah tidak menggunakan bahasa kaum yang kita dakwahi? Tak paham dia, tidak nyambung dia. Karena kita ini namanya berdakwah ini kan untuk merubah orang, namanya mengajak. Jangan sampai kesannya mengejek. Nah, kan dakwah itu mengajak, Bang. Bukan mengejek. Dakwah itu kan membina, bukan menghina. Dakwah itu kan mengajar, bukan menghajar. Dakwah itu kan merangkul, bukan memukul. Jadi kalau itu kita praktekkan, tidak ada kesan Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu ekstrim. Kadang-kadang saya kritik juga. Boleh jadi penilaian ini kadang-kadang muncul dari sikap kita sendiri, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi kalau dulu ada
Kemarin sudah disampaikan juga sama Ustadz Bukhari Muslim kalau salah. Dulu pernah ada Muhammad Abdu, Allah yarham, pernah mengatakan begini statement beliau. Safartu ila biladi Urubbah, faru'aitu fiha al-Islam, walam ajid fiha al-Muslimin. Thumma safartu ila al-biladil Islamiyah, faru'aitu fiha al-Muslimin, walam ajid fiha al-Islam. Wah, ini luar biasa. Kata beliau, saya pernah jalan-jalan keliling di Eropa, mulai dari Prancis kemana-mana. Apa kata beliau? Ketika saya di Eropa itu, faru'aitu fiha al-Islam, aku lihat di sana ada Islam, tapi walam ajid fiha al-Muslimin. Saya tidak jumpa dengan orang-orang Islam. Jadi dia lihat ada suasana Islam, tapi tidak jumpa dengan orang Islam. Tapi di waktu yang lain, thumma safartu ilal biladil Islamiyah. Saya jalan-jalan ke Timur Tengah, negara-negara Islam. Waktu saya jalan-jalan ke Timur Tengah itu, faru'aitu fiha al-Muslimin walam ajid fiha al-Islam. Saya lihat di sana di mana-mana banyak orang Islam. Di jalan-jalan orang Islam, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, orang Islam di mana-mana. Tapi saya kok tidak melihat kehebatan Islam itu. Jadi secara tidak langsung beliau ingin mengatakan bahwa yang mempraktekkan nilai-nilai konsep Islam ini kadang-kadang orang Barat. Dalam berbagai aspek dia melihat itu. Dia lihat dari aspek mungkin ilmunya, kedisiplinannya, kebersihannya, kerapihannya, ketertibannya. Itu dari kalau tapi jangan bandingkan moral lah ya. Tapi aspek-aspek yang semacam ini itu mereka praktekkan nilai-nilai Islam itu gitu kan. Menyalahkan orang luar, memberikan satu image yang negatif tentang Islam ini boleh jadi mungkin karena kesalahan kita juga. Mempraktekkan Islam ini dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ya kan? Nabi itu kan orangnya latif, orang yang lembut, orang yang santun gitu kan. Lah kalau kita ini kasar-kasar juga ya, saya pikir jangankan orang non muslim, kita orang Islam pun tidak suka dikasarin. Ya, jadi sesekali kita perlu juga muhasabah, melakukan satu refleksi, apakah memang metode dakwah yang kita sampaikan selama ini sudah benar kan gitu ya. Jadi mungkin perlu ada koreksi. Karena ukuran keberhasilan itu ada apa? Bukan dengan suara kita yang hebat, bukan itu. Ukuran keberhasilan itu apa? Orang berubah dari tidak Islam menjadi Muslim, dari tidak sholat menjadi sholat. Itulah ukurannya. Bukan banyak followernya gitu kan. Nah, tidak itu ukuran dakwah. Ukuran dakwah itu adalah kita berhasil merubah orang dari yang tidak menjadi yakin dakwah kita berhasil, dan kita akan bisa menganulir segala macam image yang selama ini sudah negatif. Kita coba. Ya kalau menurut hemat saya begini, orang non muslim itu kan wajar-wajar saja kalau mereka menilai tidak baik Islam ini, wajar. Karena mereka belum beriman. Nah, saya pun dulu sebelum masuk Islam juga termasuk yang sadis juga. Tapi ketika kita sudah kenal dengan Islam ini, justru boleh jadi pembelaan kita terhadap Islam lebih hebat daripada orang Islam yang dari lahir. Makanya ada orang nanya saya, Ustadz Nababan katanya, saya kadang-kadang iri dengan para mu'allaf itu. Dia bilang gitu. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Iya, kadang-kadang saya lihat mu'allaf ini imannya lebih hebat daripada kami muslim turunan. Ya, lebih berilmu, lebih istiqamah dari kami muslim turunan. Kenapa itu Ustadz? Saya bilang begini, Bapak Ibu ini kan muslim turunan. Kalau kami mu'allaf ini kan muslim tanjakan, saya bilang. Loh, bedanya apa? Nah, apa bedanya muslim turunan dengan muslim tanjakan? Kalau ibarat mobil itu kalau menurun, yang diinjak apa? Rem apa gas? Pasti rem, nggak mungkin gas kan? Kayaknya suka telat ke masjid bang, ya kan? Ngerem terus, telat ke masjid taklim, ya kan? Ngerem terus. Tapi kalau tanjakan, apa yang diinjak? Gas lah. Gas terus, nggak mungkin rem. Makanya tancap gas terus. Cepat sampai ke masjid, cepat paham Islam, cepat tahu baca Quran. Nah, saya dulu seminggu bisa baca Quran saya. Tadi 3 bulan belajar bahasa Arab bisa. Kenapa? Tanjakan, tancap gas terus kita itu. Nah, kenapa? Kita merasa bangga, kita merasa bersyukur Allah berikan hidayah. Karena hidayah itu kan tidak Allah berikan kepada semua manusia. Allah mengatakan dalam surat Yunus itu ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, kalau Allah berkehendak, bisa saja seluruh umat manusia dijadikan beriman kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Kenapa? Allah itu maha adil. Allah itu kata orang apa? Sangat demokratis Allah itu, ya. Sangat menghargai hak asasi manusia yang dia ciptakan. Meskipun dia maha berkuasa, tapi Allah tidak pernah paksakan kekuasaannya untuk membuat orang semuanya satu iman. Tidak. Allah berikan kemerdekaan, Allah berikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Allah tegaskan, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kan dakwah ini tidak harus orang-orang yang ahli agama. Kan Nabi katakan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Ya, artinya kan setiap pribadi muslim wajib berdakwah, Bang. Wajib berdakwah kita. Ya, jadi tentu berdakwah ini jangan dikesankan semuanya dengan ceramah di mimbar, khutbah Jumat atau di tanah lapang, di YouTube bisa dengan
tulisan bisa. Insya Allah. Dakwah. Alhamdulillah dakwah. Tanam akhirat, dunia akan ikut. Kamu tanam akhirat, dunia ikut. Tanam dunia, Tapi kalau kau tanam dunia, akhirnya tinggal. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kata Allah. Jadi ada model-model manusia di dunia ini, ketika dia berdoa, dia minta cuma dunia saja. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan dunia, kaya. Dia lupa minta kebahagiaan di akhirat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya tinggal. Tapi ada orang yang minta seimbang. Berikan saya kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Allah, dan jauhkan aku dari neraka. Jadi menurut pemahaman saya, dan ini pengalaman pribadi, ketika orientasi kita ghayatuna, tujuan kita, cita-cita kita adalah Allah, Islam ini, itu dunia mengejar kita, Bang. Ngejar dunia kita. Tapi ketika kita rupanya betul-betul merubah pola pikir ini, Allah yang jadi cita-cita kita. Saat itu saya pengen sekali dunia. Tapi ketika kita rubah, dunia berdatangan. Diuji kita. Setelah datang dunia ini, akhirnya apa? Wah, udah nggak nafsu banget kita. Melihat dunia itu biasa-biasa saja gitu kan. Jadi jangan khawatir kalian, anak-anak kita disekolahkan sekolah agama. Insya Allah orang yang sekolah agama sekarang menjadi pejuang-pejuang itu hidupnya nggak terlantar. Ya begitu. Kalau masalah-masalah yang saya hadapi itu biasanya, ya karena saya kan banyak bicara di masyarakat itu kan sedikit bernuansa perbandingan agama. Kadang-kadang datang dari aparat menegur saya atau bahkan menghentikan dakwah saya. Tolong ini. Padahal sebenarnya menurut saya itu sudah sebijaksana mungkin saya itu. Karena saya bicaranya secara ilmu pengetahuan, bukan mengejek, bukan menghina. Karena saya anti menghina, anti mengejek. Tapi saya bicara perbandingan agama itu adalah sebagai pendidikan, pembelajaran, ilmu yang kita tawarkan, ya bukan hinaan. Tapi ya sama saja kadang-kadang orang menilai, apalagi aparat kan, ya kita tidak salahkan. Itu mungkin dia ingin bersikap netral, kan gitu kan. Jangan sampai ya maksud kita baik, tapi mungkin orang menangkapnya tidak baik. Padahal menurut hemat saya itu tidak ada apa-apanya, nggak bakal tersinggung orang sebenarnya. Nah mungkin karena saya itu berlatar belakang convert tadi, nah itu mungkin itu yang dipandang. Andaikan itu yang bicara itu orang Muslim dari tulen gitu ya, dari lahir sudah Muslim, itu mungkin dianggap biasa-biasa aja. Karena saya ini berlatar belakang orang yang pindah tadi, dikhawatirkan mempengaruhi orang lain yang belum seiman dengan kita. Mungkin itu alasan. Ya. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, kita tahu dulu Nabi di Makkah itu kan tidak bisa leluasa kan, dalam berdakwah dikejar-kejar, diintimidasi, bahkan mau dibunuh segala macam itu. Nabi hijrah ke Madinah. Sesampainya Nabi di Madinah, yang mula-mula dilakukan Nabi itu bukan membangun rumah pribadi. Padahal Nabi itu tidak punya tempat tinggal. Justru yang pertama kali dilakukan Nabi setelah tiba di Madinah apa? Membangun masjid. Karena masjid ini fungsinya luar biasa. Bukan hanya sebagai sarana ibadah, tapi masjid di zaman Nabi itu fungsinya bisa menjadi sarana ibadah, sarana tarbiyah, sarana musyawarah, sarana persatuan, bahkan sarana untuk menyusun kekuatan jihad segala macam. Itu luar biasa di zaman Nabi itu. Nah, baru sesudah itu kemudian dilakukan Nabi di Madinah apa? Mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Baru yang ketiga dilakukan Nabi apa? Adalah membangun, meletakkan dasar-dasar negara, ya, dengan piagam Madinah itu. Jadi berangkat dari pengalaman ini, Nabi ini sudah memikirkan bagaimana adanya sebuah negara itu membuat sebuah aturan. Jadi negara ini perlu ada di tengah-tengah umat. Jadi umat ini perlu ada di-organize. Nah, organisasi umat kita apa? Itulah negara. Nah, negara ini dibuat Nabi adalah sebagai apa? Sebagai wadah mengayomi semuanya masyarakat. Di situ ada aturan-aturan dalam negara itu nanti. Jadi menurut hemat saya, antara masyarakat dengan negara itu tidak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah sama sekali. Ya kan? Negara harus hadir, ya kan? Sebagai payung, kan, yang membuat suatu aturan, sebagai alat merangkul umat, bukan memukul gitu kan. Sama juga. Jadi negara ini adalah harus betul-betul melindungi rakyatnya. Nah, di negara itu ada pemimpin. Nah, pemimpin itu siapa? Dari rakyat juga. Nah, gitu kan. Jadi Rasul meletakkan sebuah dasar negara itu, ya tokohnya dari manusia, dari masyarakat, gitu kan. Maka aneh kalau ada sebuah negara, kemudian lahir seorang pemimpin, pemimpinnya dihadirkan dari rakyat itu, kemudian pemimpin setelah jadi pemimpin mengintimidasi rakyat, zalim terhadap rakyat, gitu kan. Aneh itu. Nah, di situ kalau menurut saya, Bang, hubungan negara dengan masyarakat itu adalah ibarat dua sisi uang, ya, tidak bisa dipisah satu dengan lain. Kita bicara tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar aja. Dimana ketika kita melihat kemungkaran, ketidakbenaran, apa yang harus kita lakukan? Rakyat ini, di dalam rakyat ini ada juga pemimpin agama. Nah, pemimpin agama ini mungkin perlu memberikan nasihat terhadap pemimpin negara ini, gitu kan. Nah, kalau di zaman Nabi, memang cara menyampaikan kritik, nasihat kepada pemimpin itu kan bukan lewat demonstrasi, ya, menekan
menekan orang dan cenderung tidak lagi sehat. Ya, di samping ada muatannya dakwah mengajak orang kepada Islam, pemimpin kepada Islam, juga ada nasihat di dalamnya. Adil. Berlaku adil begitu. Jadi mungkin ya cara-cara amar ma'ruf yang seperti ini kita lakukan. Demo dalam sistem demokrasi dibenarkan karena kita ini orang Islam, mungkin kita dahulukan dulu cara-cara Islamnya. Terus misalnya lah, kita akan lebih didengar daripada tekan menekan. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.